Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa Sarah, istri Nabi Ibrahim itu mandul. Ahli kitab menuturkan, Ibrahim memohon kepada Allah untuk diberi keturunan yang baik, dan Allah menyampaikan kabar gembira terkait permintaan itu. Saat Ibrahim menetap di salah satu negeri Baitul Maqdis selama 20 tahun, Sarah berkata kepada Ibrahim, "Sungguh, Rob tidak memberiku anak. Silahkan kau gauli budak milikku ini. Mudah-mudahan Allah memberiku seorang anak darinya." Setelah Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim, Ibrahim menggaulinya, dan setelah itu Hajar hamil. Saat Hajar hamil, kedudukannya kian tinggi di mata nyonya pemiliknya, Sarah, dan membuat Sarah cemburu. Sarah mengutarakan hal itu kepada Ibrahim, lalu Ibrahim menyampaikan kepadanya, "Silahkan kau perlakukan dia seperti yang kau mau." Hajar takut lalu melarikan diri, dan singgah di salah satu mata air yang ada di sana. Seorang malaikat kemudian berkata padanya, "Jangan takut, karena Allah akan memberikan kebaikan melalui bayi yang kau kandung ini." Malaikat itu menyuruh Hajar agar kembali dan menyampaikan berita gembira kepadanya, bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang akan ia beri nama Ismail. Ia nantinya akan menjadi seorang pemimpin, berkuasa, dan dibela banyak orang. Ia akan menguasai seluruh negeri saudara-saudaranya. Hajar bersyukur kepada Allah atas berita gembira itu. Berita gembira ini sejatinya berlaku untuk anak Ismail, Muhammad SAW, karena beliaulah yang memimpin Arab, menguasai berbagai negeri di belahan timur dan barat bumi. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh kepada umat beliau, sesuatu yang belum pernah diberikan pada satu umat pun sebelumnya. Keistimewaan itu tidak lain karena kemuliaan Rasul umat ini di atas seluruh Rasul, berkah risalah, kitab, agama sempurna yang beliau sampaikan, dan beliau diutus untuk seluruh penduduk bumi. Saat kembali, Hajar melahirkan Ismail. Para ahli sejarah menyebutkan, Hajar melahirkan Ismail saat Ibrahim berusia 86 tahun, tepat 3 tahun sebelum kelahiran Ishak alaihissalam. Setelah Ismail lahir, Allah menurunkan wahyu kepada Ibrahim berisi berita gembira kelahiran Ishak dari Sarah. Ibrahim langsung tersungkur sujud. Allah berfirman padanya, "Aku telah mengabulkan permintaanmu terkait Ismail. Aku memberkahinya. Aku akan memperbanyak keturunannya, dan ia akan memiliki 12 orang besar, dan aku akan menjadikannya seorang pemimpin suku bangsa yang besar." Berita gembira ini juga berlaku untuk umat besar ini. 12 orang besar yang dimaksud adalah 12 khalifah yang mendapat petunjuk, seperti disampaikan dalam hadis Abdul Malik bin Umair dari Jabir bin Samurah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Kelak akan muncul 12 amir." Setelah itu beliau mengucapkan kata-kata yang tidak aku pahami. Aku kemudian bertanya kepada ayahku, apa yang beliau katakan. Ayahku menjelaskan, mereka semua berasal dari kaum Quraisy. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihain. Riwayat lain menyebutkan, urusan agama ini akan tetap tegak. Riwayat lain kuat hingga ada 12 khalifah. Mereka semua berasal dari kaum Quraisy. 4 di antara 12 khalifah tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz, termasuk sebagian Bani Abbas. Intinya, 12 khalifah tersebut tidak mesti berturut-turut, tapi mereka pasti ada. 12 imam di sini maksudnya bukan seperti para imam yang diyakini kalangan Rafidah, yang menurut mereka dimulai dari Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah imam yang mereka nantikan dan masih bersembunyi di terowongan Samira, Muhammad bin Hasan al-Askari. Kata mereka, mereka ini sama sekali tidak membawa guna selain Ali dan anaknya, Hasan bin Ali, saat menghentikan peperangan, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, memadamkan api fitnah, hingga peperangan di antara sesama kaum muslimin bisa dihentikan. Selain keduanya, mereka hanya rakyat jelata yang sama sekali bukan pemimpin dalam urusan apapun juga. Terkait keyakinan bahwa imam yang mereka nantikan masih bersembunyi di terowongan Samira, itu murni halusinasi. Kata-kata melantur, tidak nyata, tidak ada saksi mata, pun tidak ada jejaknya sama sekali. Saat Hajar melahirkan Ismail, kecemburuannya semakin terbakar dan meminta Ibrahim agar membawanya pergi, supaya Sarah tidak lagi melihat wajahnya.
Ibrahim akhirnya membawa Hajar pergi bersama anaknya, lalu ditempatkan di sebuah lembah yang saat ini adalah Mekah. Menurut salah satu sumber, Ismail saat itu masih disusui. Saat Ibrahim meninggalkan keduanya di sana dan beranjak pergi, Hajar menghampirinya dan menarik bajunya. Ia berkata, "Ibrahim, hendak pergi kemana engkau dan meninggalkan kami di sini tanpa perbekalan untuk mencukupi keperluan kami?" Ibrahim tidak menyahut. Namun karena Hajar terus mendesak bertanya tanpa diberi jawaban, Hajar akhirnya bertanya, "Allahkah yang menyuruhmu untuk melakukan hal ini?" "Ya," jawab Ibrahim. Hajar akhirnya mengatakan, "Kalau begitu, ia tidak akan menelantarkan kami." Syekh Abu Muhammad bin Abu Zaid menuturkan dalam An-Nawadir, Sarah marah terhadap Hajar hingga bersumpah akan memotong 3 bagian tubuhnya. Ibrahim kemudian menyuruh Sarah untuk menindik kedua telinga Hajar dan menyunatnya hingga sumpahnya terbayar. Suhaili menyatakan, Hajar adalah wanita pertama yang disunat, wanita pertama yang ditindik, dan wanita pertama yang memanjangkan bagian belakang baju. Imam Bukhari menuturkan, Abdullah bin Muhammad, ia adalah Abu Bakar bin Abu Syaibah, mengatakan, Abdul Razak bercerita kepada kami, Ma'mar bercerita kepada kami, dari Ayub As-Sakhtiani dan Katsir bin Muttalib bin Abu Wada'ah. Salah satu di antara keduanya menambahkan satu sama lain. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, wanita pertama yang mengenakan ikat pinggang memanjang adalah ibu Ismail. Ia mengenakan ikat pinggang semacam itu untuk menghapus jejak bagi Sarah. Ibrahim kemudian pergi bersama Hajar dan anaknya yang masih disusui. Lalu keduanya ditempatkan di dekat Baitullah, di dekat sebuah pohon besar, tepat di atas sumur Zamzam, di dataran atas masjid. Saat itu, Mekah tidak dihuni seorang pun, juga tidak ada air di sana. Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di sana dengan membekali sebuah ransel berisi kurma dan geriba air. Setelah itu Nabi Ibrahim bergegas pergi. Ibu Ismail membuntuti lalu berkata, "Hai Ibrahim, hendak kemana kau pergi dan meninggalkan kami di lembah tanpa teman atau apapun di sini?" Hajar mengucapkannya hingga beberapa kali, namun Ibrahim tidak jua menoleh. Akhirnya Hajar bertanya, "Allahkah yang menyuruhmu untuk melakukan ini?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim. Hajar akhirnya mengatakan, "Kalau begitu, ia tidak akan menelantarkan kami." Hajar kemudian kembali. Nabi Ibrahim terus pergi, kemudian setelah tiba di Bukit Thaniyah, tempat di mana Hajar dan Ismail sudah tidak melihatnya, Ibrahim memanjatkan doa berikut dengan mengangkat kedua tangannya. "Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surah Ibrahim ayat 38. Hajar kemudian menyusui Ismail dan meminum air yang diberikan Ibrahim. Setelah persediaan air habis, Hajar kehausan. Seperti itu juga anaknya. Hajar kemudian menatap anaknya yang tengah berbaring. Ia akhirnya pergi karena tidak tega melihat anaknya. Ia melihat bukit paling dekat di antaranya adalah Bukit Safa. Ia kemudian berdiri di puncak Bukit Safa dan melihat ke sana kemari apakah ada seseorang. Namun ia tidak melihat siapapun. Ia kemudian turun dari Safa. Setelah tiba di perut lembah, ia melipat pakaian hingga sebatas lengan. Kemudian berlari kecil layaknya orang yang sudah keletihan. Setelah melalui lembah tersebut, ia menghampiri Bukit Marwah, lalu berdiri di puncaknya. Di sana ia melihat apakah ada seseorang, namun ia tidak melihat siapapun. Hajar melakukan itu sebanyak 7 kali. Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah menyampaikan, itulah sa'i orang-orang di antara Safa dan Marwah. Saat berada di atas Bukit Marwah, Hajar mendengar suara. Ia pun berkata dalam hati, "Diamlah." Sesaat kemudian Hajar mendengar suara yang sama. Hajar pun berkata, "Kami mendengar suaramu. Jika kau bisa menolong, tolonglah kami." Ternyata di hadapannya ada seorang malaikat di tempat Zamzam berada. Malaikat itu lantas menghentakkan tumin atau sayapnya hingga air memancar. Hajar kemudian mengumpulkan air itu dengan tangannya dan memasukkan air ke dalam geriba. Air itu memancar deras setelah diciduk Hajar. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati ibu Ismail.
andai ia membiarkan Zam-Zam, atau beliau bersabda, andai ia tidak menciduk air Zam-Zam, niscaya ia akan mengalir ke seluruh permukaan bumi. Ia pun minum dan menyusui Ismail kecil. Kemudian malaikat itu berkata padanya, jangan takut terlantar, karena di sini akan berdiri rumah Allah yang dibangun bocah ini dan ayahnya. Allah tidak akan menelantarkan keluarganya. Pada mulanya, Ka'bah berada di ketinggian seperti bukit. Kemudian banjir besar melanda hingga mengikis sebelah kiri dan kanannya. Kondisi Hajar tetap bertahan seperti itu hingga sekawanan dari Jurhum atau keluarga dari Jurhum melintas melalui jalan Kada. Mereka singgah di kawasan bawah Mekah. Mereka melihat seekor burung terbang berputar-putar. Mereka berkata, sungguh burung itu berputar mengelilingi air. Tapi setahu kita, di lembah ini tidak ada air. Mereka akhirnya mengutus perwakilan. Mereka menemukan air. Setelah itu para utusan itu kembali untuk memberitahukan keberadaan air. Setelah semuanya berdatangan, saat itu Hajar berada di dekat air. Mereka berkata, apa engkau mengizinkan kami untuk singgah di tempatmu? Ya, tapi kalian tidak memiliki hak atas air ini, sahut Hajar. Baik, kata mereka. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, hal tersebut membuat ibu Ismail senang. Ia senang ada temannya. Mereka singgah dan mengirim utusan untuk menemui keluarganya. Akhirnya, semuanya tinggal bersama-sama di sana hingga beranak pinak. Ismail pun tumbuh remaja dan belajar bahasa Arab dari mereka. Mereka kagum pada Ismail setelah tumbuh besar. Setelah dewasa, mereka menikahkan Ismail dengan salah seorang wanita di antara mereka. Ibu Ismail meninggal dunia, kemudian Ibrahim datang setelah Ismail menikah. Ibrahim melihat-lihat barang peninggalannya, tapi ia tidak melihat Ismail. Ibrahim bertanya kepada istri Ismail. Ia menjawab, ia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Setelah itu Ibrahim menanyakan tentang kehidupan dan kondisi mereka. Istri Ismail menjawab, kami ini manusia biasa. Kami menghadapi kesempitan dan kesulitan. Ia mengeluh di hadapan Ibrahim. Ibrahim kemudian mengatakan, setelah suamimu pulang nanti, sampaikan salamku padanya, dan katakan padanya agar mengubah ambang pintu rumah. Setelah Ismail pulang, ia sepertinya melihat sesuatu lalu bertanya, apa tadi ada tamu yang datang? Istrinya menjawab, ya, tadi ada orang tua datang kemari. Cirinya begini dan begitu. Ia menanyakanmu padaku. Aku pun beritahukan padanya. Setelah itu ia bertanya kepadaku tentang kehidupan kami. Aku berkata padanya bahwa aku berada dalam kesulitan. Ismail bertanya, apa dia meninggalkan suatu pesan padamu? Istrinya berkata, ya, ia memintaku untuk menyampaikan salam padamu dan menyuruhmu untuk mengubah ambang pintu rumah. Ismail kemudian berkata, dia itu ayahku dan beliau menyuruhku untuk menceraikanmu. Pulanglah ke keluargamu. Ismail menceraikan istrinya lalu menikah dengan wanita lain. Selang beberapa waktu, Ibrahim tidak kunjung datang. Namun saat datang, Ibrahim tidak bertemu Ismail. Ibrahim masuk menemui istri Ismail, lalu menanyakan Ismail padanya. Istrinya menjawab, ia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Setelah itu Ibrahim bertanya, bagaimana kondisi kalian? Maksudnya tentang kehidupan dan kondisi mereka. Istrinya menjawab, kami baik-baik saja, dan kehidupan kami lapang. Ia memuji Allah. Ibrahim bertanya, apa makanan kalian? Daging, jawab istri Ismail. Apa minuman kalian? Tanya Ibrahim. Air, jawabnya. Ibrahim kemudian berdoa, ya Allah, berkahilah daging dan air mereka. Rasulullah menuturkan, mereka saat itu belum memiliki biji-bijian. Andai mereka punya, tentu didoakan Ibrahim. Beliau juga menuturkan, tak seorang pun di luar Mekah yang tidak memakan daging dan air pada saat itu, melainkan pasti sakit perut. Ibrahim kemudian berkata, setelah suamimu pulang nanti, sampaikan salam padanya dan perintahkan dia agar memperkuat ambang pintu rumah. Setelah Ismail pulang, ia bertanya, apa tadi ada tamu yang datang? Istrinya menjawab, ya, tadi ada orang tua datang, penampilannya bagus. Istrinya memuji Ibrahim. Ia menanyakanmu padaku, dan aku pun memberitahukan padanya. Setelah itu ia bertanya kepadaku tentang kehidupan kami. Aku sampaikan kepadanya bahwa kami baik-baik saja. Ibrahim bertanya, apa dia meninggalkan suatu pesan padamu? Istrinya berkata, ya, ia meminta aku untuk menyampaikan salam padamu dan menyuruhmu untuk memperkuat ambang pintu rumah. Ismail kemudian berkata, dia itu ayahku, dan yang dimaksud ambang pintu itu adalah kamu. Beliau menyuruhku untuk mempertahankanmu sebagai seorang istri. Selang berapa lama, Nabi Ibrahim tidak kunjung datang. Setelah itu, Nabi Ibrahim datang saat Ismail tengah membetulkan anak panah miliknya di bawah sebuah pohon besar di dekat Zam-Zam. Saat melihat Ibrahim, Ismail langsung menghampirinya. Keduanya melakukan sesuatu seperti yang dilakukan seorang ayah kepada anak, dan yang dilakukan seorang anak kepada ayah.
Setelah itu Ibrahim berkata, "Hai Ismail, Allah memerintahkan sesuatu padaku." Ismail membalas, "Silahkan ayah laksanakan perintah Rob." Ibrahim bertanya, "Kau mau membantuku?" "Pasti," jawabnya. Ibrahim menjelaskan, "Sungguh Allah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah di sini." Ibrahim kemudian menjelaskan akan membangun sebuah bangunan tinggi melebihi yang ada di sekitarnya. Saat itu, Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi Baitullah. Ismail yang menggotong batu, sementara Ibrahim yang membangun. Setelah bangunannya tinggi, Ibrahim membawa batu tersebut lalu ia letakkan. Ibrahim berdiri di atas batu itu saat ia tengah membangun, sementara Ismail terus menyerahkan batu-batuan padanya. Keduanya mengucapkan doa dalam kondisi seperti itu. "Ya Rob kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Selanjutnya Imam Bukhari menuturkan, Abdullah bin Muhammad bercerita kepada kami, Abu Amir Abdul Malik bin Amr bercerita kepada kami, Ibrahim bin Nafi bercerita kepada kami, dari Kathir dan Kathir, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ia menuturkan, saat terjadi kecemburuan antara Ibrahim dengan Sarah, Ibrahim pergi membawa Ismail dan ibunya Hajar dengan membawa geribah berisi air. Ibnu Abbas menyebutkan kisah selanjutnya hampir sama seperti kisah di atas. Kisah yang dituturkan Ibnu Abbas ini sebagiannya mengindikasikan marfu, namun sebagian lainnya gharib. Mungkin didapatkan Ibnu Abbas dari kisah-kisah Israiliyat. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Ismail saat itu masih disusui. Versi para pemilik kitab Taurat, Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengkhitan anaknya Ismail, juga para budak dan lainnya. Perintah ini turun setelah Ibrahim berusia 99 tahun dan usia Ismail saat itu menginjak 13 tahun. Perintah Allah ini dilaksanakan Ibrahim terhadap keluarganya. Ini menunjukkan khitan hukumnya wajib. Untuk itu, pendapat ulama yang sahih adalah khitan wajib bagi kaum lelaki, seperti yang dijelaskan di bagian tersendiri. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Qutaibah bercerita kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman Al-Qurasi bercerita kepada kami, dari Abu Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia menuturkan, Rasulullah bersabda, Ibrahim khitan dalam usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Riwayat ini juga disampaikan Abdurrahman bin Ishaq dari Abu Zanad. Seperti itu juga Ajlan dari Abu Hurairah, juga diriwayatkan Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Demikian pula riwayat Muslim dari Qutaibah. Sebagian matan hadis menyebutkan Ibrahim khitan setelah mencapai usia 80 tahun. Ia khitan menggunakan kapak. Kudum dalam hadis ini maksudnya kapak. Pendapat lain menyebut Kudum adalah nama tempat. Matan ini tidak menafikan riwayat lain yang menyebut Ibrahim khitan lebih dari usia 80 tahun, seperti yang akan disebutkan berikutnya saat membahas wafatnya Ibrahim. Di antaranya disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, dari Rasulullah beliau bersabda, Ibrahim khitan dalam usia 120 tahun dan hidup 80 tahun setelah itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Rangkaian kisah ini tidak menyinggung tentang Ismail dan hanya menyebut 3 kali kedatangan Ibrahim. Kedatangan pertama setelah Ismail menikah dan setelah Hajar meninggal dunia. Bagaimana mungkin Ibrahim meninggalkan mereka saat Ismail masih kecil, seperti disebutkan dalam riwayat di atas, hingga Ismail menikah? Bagaimana mungkin selama itu Ibrahim tidak pernah datang untuk menengok kondisi mereka? Salah satu riwayat menyebutkan, bumi diperpendek jaraknya untuk Ibrahim. Pendapat lain menyebutkan, saat menjenguk mereka, Ibrahim naik burak. Bagaimana mungkin Ibrahim tidak menengok kondisi mereka, sementara mereka berada dalam kesulitan berat dan amat memerlukan bantuan? Sepertinya, rangkaian kisah ini bersumber dari kisah-kisah Israiliyat dan dibumbui dengan sedikit riwayat-riwayat marfu. Kisah ini juga tidak menyebut Ismail Adz-Dzabi. Seperti yang telah kami jelaskan, Adz-Dzabi yang disebut dalam surah As-Saffat adalah Ismail menurut pendapat yang sahih. Wallahu a'lam.